Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan melakukan hyperparameter tuning atau model seleksi. Kita akan melakukan model seleksi dengan hyperparameter tuning, dan kali ini kita akan menggunakan suatu fungsi yang namanya itu grid CV ya, atau juga kita bisa menggunakan randomize CV. Nanti akan saya jelaskan perbedaan antara grid CV sama randomize CV. Oke. Nah, apa itu grid CV? Jadi, grid CV ini ada suatu fungsi yang melakukan semua apa yang kita lakukan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita melakukan apa saja? Kita membuat ya berbagai model dengan kombinasi berbagai parameter ya. Kemudian kita melakukan cross validasi juga ya. Kemudian kita melihat skor untuk setiap nilai K ini, untuk setiap nilai hiperparameternya. Kemudian kita memilih model mana yang terbaik, gitu kan ya. Jadi ada 4 tuh kan. Kita tuh melakukan cross validasi ya, membuat model dengan berbagai parameter, hiperparameter gitu ya. Kemudian kita melakukan cross validasi gitu kan. Cross validasi. Kemudian kita melihat performa setiap model ya. Kemudian kita memilih model terbaik. Nah, dengan fungsi grid CV, dia akan melakukan ini semua dengan satu fungsi tersebut. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengaplikasikan fungsi ini. Oke. Ya, pertama kita import dulu tentunya fungsinya atau library-nya. Fungsinya ya. From sklearn.model_selection import grid search CV. Saya import juga randomize CV. Kita coba, betul ya. Kita akan lihat dokumentasi dari grid search CV ini ya. Nah, ini dia. Jadi dia akan mencoba setiap kombinasi hiperparameter yang kita berikan. Nah, ada beberapa nilai parameter yang perlu kita masukkan ke dalam si fungsi ini. Pertama adalah estimator. Estimator itu adalah model apa yang akan kita gunakan. Kemudian param grid itu hiperparameter yang akan kita buat atau kombinasi hiperparameter seperti apa aja yang mungkin dipunyai oleh si model itu. Kemudian scoring itu adalah matriks apa untuk mengevaluasi model. Kemudian dan sebagai CV adalah berapa banyak total cross validasinya, splitting cross validasinya, dan sisanya bisa kalian baca sendiri. Tapi yang penting adalah ini, dan ini. Oke. Nah, langsung saja kita aplikasikan fungsinya. Kita akan menggunakan model yang sama, yaitu model KNN, K nearest neighbor. Kita seperti ini saja ya, sangat simpel. Kemudian kita definisikan parameter apa saja yang mungkin dimiliki oleh si model ini ya. Misalkan K-nya itu, nah ini nilainya itu adalah dictionary ya. Jadi key-nya itu adalah hiperparameternya. Kemudian nilainya adalah value-nya yang mungkin apa saja. Misalkan value-nya tuh K yang mungkin adalah dari 5 sampai 100 atau 60 aja ya, atau 50 deh. Yang terlalu banyak, oke. Kemudian kita juga akan memberikan kemungkinan dari wage-nya tuh ya. Wage HTS, dimana kemungkinannya nilainya bisa distance atau uniform kayak gitu. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh fungsi ini? Fungsi ini akan membuat model dengan hiperparameter berupa kombinasi antara nilai ini nih
antara nilai ini dan nilai ini, distance uniform. Ini kan ada berapa? Ada 45 nilai ya, dan ini ada 2. Berarti ada kemungkinan ada 90 kombinasi yang berbeda. Nah, si fungsi ini dia akan membuat model dengan 90 model berdasarkan kombinasi ini. Kemudian dia akan mengevaluasi setiap model, kemudian akan memilihkan model mana yang terbaik untuk data itu, kayak gitu. Nah, kemudian kita panggil fungsi ini gs ya, gscv. Kemudian gscv modelnya apa? Kemudian param grid-nya adalah param grid. Kemudian scoringnya kita memakai akurasi saja. Kemudian CV-nya sebanyak 5 saja, biar cepat ya. Nah, sekarang kita fit si gas CV ini ke dalam data kita, X dan Y ya. Kita coba. Kita tunggu, ini lumayan lama ya, karena ada 90 kombinasi. Oke, sambil menunggu saya akan menjelaskan perbedaan antara randomizer CV sama grid CV. Oke, udah beres. Ini dia hasilnya. Dan kita bisa melihat model apa yang terbaik dengan menggunakan atribut base params. Nah, ini dia. Jadi ini adalah hiperparameter terbaik dari model kita. Jadi kita tidak perlu ya memasukkan semua skornya, kemudian kita melihat bagaimana skornya dalam visualisasi, kemudian memilih mana yang terbaik. Tidak perlu melakukan itu. Fungsi ini akan secara otomatis dia memilihkan mana yang terbaik buat kita. Dan ada nilainya pula, best score. Nah, ini dia skor terbaiknya dengan param ini, kayak gitu. Sesimpel itu, sangat mudah kan ya mengaplikasikannya. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara randomizer CV sama grid search CV ya. Nah, kalau grid search CV dia akan mencoba semua kombinasi hiperparameter yang mungkin gitu ya. Sedangkan randomizer CV dia akan memilih beberapa saja secara random gitu. Coba kita lihat ya. Nah, ini n-iter. Ini kurang lebih sama ya, ada estimator, ada param distribution, scoring, CV, dan bedanya itu adalah dia mempunyai n-iter. N-iter ini adalah berapa kombinasi akan kita coba gitu dengan fungsi ini. Jadi kalau misalkan kita kasih n-iternya ada 10, maka dia akan mencoba, dia akan memilih 10 kombinasi gitu ya, dari 90 itu secara random kayak gitu. Kita coba gunakan ini ya, modelnya KNN, kemudian param grid-nya, scoring-nya adalah akurasi, kemudian CV-nya 5. Oke. Kita masukkan dalam variabel rscv, kemudian rscv.fit x, y. Oke. Nah, cepat banget ya, karena cuman 10 kayak gitu. Kita coba lihat berapa sih atau apa sih parameter sebaiknya. Ini dia, berbeda ya dengan ini mah. Mana tadi? Mana ya? Oke, gak ada. gscv.baseparam. Nah, kalau ini kan 43 sama distance-nya. Kalau ini 14 sama uniform gitu. Dan skornya pun segini, gak terlalu beda jauh sih. Oke. Nah, jadi ini cara randomizer CV
ini secara garis CV. Bedanya adalah kalau randomisasi CV dia tidak akan mencoba semua nilai, tidak akan mencoba semua kombinasi, tapi memilih beberapa kombinasi saja. Tergantung n iternya. Kalau kita kasih 20, maka 20 kombinasi yang akan dia coba. Yang akan dia pilih juga secara random. Nah, kayak gitu. Tuh, ini sama ya. Setelah kita tambah n iternya menjadi 20, mungkin karena dia mendapatkan ini gitu ya. Ternyata ini yang paling baik gitu. Dia berubah pikiran. Setelah mendapatkan kombinasi ini, ternyata kombinasi ini yang paling baik. Tuh, kayak gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada yang dibingungkan, tanyakan saja. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.